Terima kasih Bu Indah yang sudah memberikan waktu pada saya untuk berbagi tentang cerita dan sedikit materi yang ada pada calon guru penggerak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini untuk berbagi sedikit materi yang terkait dengan tugas dari calon guru penggerak. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada kesempatan pagi yang cerah dan indah ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu, di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa materi bagian dari calon guru penggerak. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit dari apa pengalaman saya sampai saya bisa menjadi kemarin bisa mengikuti program untuk calon guru penggerak ini. Berawal dari 3-4 bulan yang lalu, saya mencoba untuk mendaftar program calon guru penggerak ini melalui laman di SIMPKB. Waktu itu Bapak Ibu sedang sibuk mempersiapkan EDS, kemudian juga pak tahunan ya. Nah, pada waktu itu memang saya belum bisa untuk mengajukan pak tahunan, sehingga saya mencari kegiatan lain gitu ceritanya. Nah, saya iseng untuk mengikuti mendaftar di laman PKB di calon guru penggerak ini. Hingga saya waktu itu masih kurang, jadi jam 1 siang itu terlambat, dan jam 11 itu saya minta surat pengantar dari Bu Indah untuk dibuatkan surat pengantar yang harus saya upload di laman PKB ini. Nah, setelah saya dibuatkan, kemudian saya upload. Nah, setelah saya upload, ternyata ada respon dan saya harus melanjutkan untuk pendaftaran atau syarat selanjutnya, yaitu saya harus membuat CV, kemudian membuat pasca integritas yang saya upload di PKB. Kemudian ada respon lagi, saya harus melanjutkan, yaitu dengan membuat essay. Nah, essay-nya itu tentang pengalaman selama kita menjadi guru, kesulitan apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya dan sebagainya yang berkaitan dengan pengalaman kita selama kita menjadi seorang guru. Dan itu memang memerlukan kesabaran, karena waktu itu saya langsung di lamannya, jadi ya dirinya saya tuh di SIMPKB-nya itu setiap kali saya kan kita bicara berapa kata gitu ya, begitu saya membuat sudah hampir mau penuh itu bilang, jadi memang benar-benar butuh kesabaran. Dan tidak hanya saya yang mengalami seperti itu, ternyata teman-teman yang kemarin mengikuti program calon guru penggerak ini juga mengalami seperti saya. Tetapi alhamdulillah di detik terakhir saya bisa menyelesaikan untuk membuat essay di laman tersebut. Nah, setelah essay di-upload sekitar 1 bulan, ada lagi selain essay itu ada upload tentang sertifikat atau piagam dagang yang kita peroleh gitu selama kita menjadi guru, dan itu tidak ada batasan tahunnya. Kemudian setelah itu selama 1 bulan saya mengecek di SIMPKB lagi, ternyata ada pengumuman bahwa saya bisa ikut masuk dalam untuk mengikuti seleksi berikutnya. Nah, kemudian seleksi berikutnya tes kompetensi ya selama 1 jam gitu ya, dengan soal kalau tidak salah 60 soal. Nah, alhamdulillah saya diberikan wawancara, sehingga 1 bulan berikutnya ada pengumuman bahwa saya lolos dan harus mengikuti tes selanjutnya, yaitu simulasi mengajar. Nah, waktu itu simulasi mengajar karena kita dalam kondisi daring, masih pandemi, saya mengajar menggunakan laptop. Jadi saya menghadap laptop, kemudian di situ sudah ada asesor, dua asesor yang menilai saya pada waktu simulasi mengajar. Nah, setelah simulasi mengajar selesai,
ada wawancara yang cukup lama selama 2 jam yang terkait dengan apa yang sudah kita praktekkan pada waktu kita mengajar ini, apakah kelebihan dan kekurangan dan seterusnya yang terkait dengan materi yang kita gunakan untuk praktek simulasi. Nah, 1 bulan berikutnya setelah simulasi mengajar ada pengumuman bahwa kami dinyatakan lolos dan harus mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes wawancara. Nah, tes wawancara itu dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam juga dengan 2 asesor. Di situ kita ngobrol, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang pengalaman kita selama kita menjadi seorang guru. Nah, alhamdulillah selama kurang lebih 1 bulan juga ada pengumuman bahwa kami dinyatakan lolos untuk mengikuti program calon guru penggerak ini. Nah, ketika dinyatakan lolos itu saya juga merasa ketakutan, ragu dan tidak semangat mengikuti, karena ternyata program calon guru penggerak ini selama 9 bulan, luar biasa 9 bulan ya. Dan ini baru pertama kali saya mengikuti sebuah program yang lamanya 9 bulan. Seperti ibu-ibu hamil ya 9 bulan. Kalau itu di awal pertama mengandung mungkin pas 9 bulan melahirkan gitu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kita saling menguatkan. Ada beberapa teman-teman kita yang di Kecamatan Depok juga mengikuti calon guru penggerak ini. Kami berkumpul, kemudian kami saling menguatkan. Dengan seperti itu menambah percaya diri saya, menambah motivasi saya untuk ikut melanjutkan mengikuti calon guru penggerak ini selama 9 bulan. Dan alhamdulillah ini sudah sampai minggu ke-3 lebih, hampir mau jalan ke-4 bulan. Dan nanti berakhir di Juni 2022. Dan proses selama 4 bulan ini memang menurut saya bagi dosen dan kemampuan saya itu memang agak memang agak padat gitu ya, begitu tugas-tugasnya di LMS gitu. Banyak modul yang harus kami pelajari dan banyak tugas yang harus kami kerjakan. Kegiatan calon guru penggerak ini ada 3. Yang pertama adalah lokakarya. Lokakarya itu dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, entah itu di awal ataupun di akhir bulan. Yang di situ kita menyamakan persepsi, berbagi praktek baik apa yang sudah kami lakukan selama 1 bulan di sekolah. Kemudian yang kedua, yang satu tadi adalah lokakarya, yang kedua adalah kegiatan pendampingan individu yang dilakukan oleh pengajar praktek yang mungkin Bapak Ibu sudah perso. Setiap 1 bulan sekali ada yang rawuh sini, yaitu Pak Heri, beliau guru dari SMA Depito. Itu yang menjadi pengajar praktek kami. Dan setiap pengajar praktek biasanya mempunyai 5-6 guru yang harus didampingi setiap bulannya. Kemudian yang ketiga adalah tugas-tugas di LMS ini. Dan kami mempunyai fasilitator yang beliau berasal dari Banyumas, jadi kita ketemunya secara daring. Beliau selalu membimbing kami di LMS dalam pengerjaan tugas-tugas yang ada di LMS maupun materi-materi yang harus kami pelajari di LMS tersebut. Beliau bernama Bapak Slamet SPDMPD, yang beliau pengawas SMA di daerah Banyumas. Itu tadi tentang sedikit cerita pengalaman saya selama saya dari saya mendaftar sampai saya sekarang ini mengikuti program calon guru penggerak. Dan saya berharap Bapak Ibu guru yang ada di sini di jurusan ini besok bisa mengikuti calon guru penggerak gitu ya. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari sini, terutama saya yang tadinya sedikit tentang pengalaman saya
komunikasi dengan teman, kemudian saya berkolaborasi dengan teman itu memang sangat minim bagi saya. Tetapi ketika saya mengikuti calon guru penggerak ini, alhamdulillah banyak media-media yang saya dapatkan di mana saya harus sharing, kemudian saya harus berbagi dan sebagainya. Saya berharap nanti Bapak Ibu yang ada di Indonesia yang baik itu senior maupun junior, monggo silakan nanti di angkatan kelima di tahun 2023 di DIY ini mendapat jatah lagi untuk program calon guru penggerak ini. Kemudian dalam LMS kami itu ada 3 modul yang harus kami selesaikan. Modul 1 itu terdiri dari modul 1.1 sampai 1.4, kemudian modul 2 terdiri dari modul 2.1 sampai 2.3, kemudian modul 3 itu belum bisa kami buka karena kalau belum sampai ke modul itu belum bisa dibuka LMS-nya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah biasa ya, sudah terbiasa dengan LMS ya ketika di PPG dan sebagainya. Untuk modul 1 itu berisi tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia berdasarkan filosofi KHD atau Kinerja Dewantoro. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif itu yang ada pada modul 1. Itu adalah garis besar dari isi modul 1. Kemudian modul 2 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, karena kita sudah pernah mengikuti diklat di Tanoto yang isinya salah satunya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kita mendapat lagi di calon guru penggerak ini. Kemudian yang modul ketiga belum bisa kami buka apakah isinya ini karena kami belum sampai di modul 3. Nah, Bapak Ibu, untuk pekan ini saya harus menyelesaikan tugas yaitu tentang aksi nyata tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, untuk kali ini saya harus mempunyai kewajiban untuk membuat sebuah video penyimbasan tentang budaya positif di sekolah yang nanti saya upload di LMS. Oleh karena itu saya minta waktu Bapak Ibu semuanya untuk berbagi praktek baik tentang budaya positif di sekolah. Oleh karena itu saya akan memulai tentang materi kita yaitu tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah itu adalah kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Budaya positif sekolah salah satunya dimulai dengan budaya positif kelas. Untuk itu perlu dibuatkan kesepakatan kelas. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak sampai mereka dewasa. Kemudian budaya positif sekolah ini adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, dan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh guru, siswa, dan semua pihak yang ada di sekolah untuk menumbuhkan karakter anak. Nah, budaya positif ini berkaitan dengan filosofi pendidikan dan pengajaran Kinerja Dewantoro. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat. Kemudian juga sebaliknya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, ini mungkin sudah sering Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu berada di kelas. Bapak Ibu bisa merasakan gimana ketika kelas kita tercipta dengan kelas kondisi yang nyaman, bersih, anak-anak didik kita akan belajar juga dengan nyaman. Dan kenyamanan itu tidak hanya kita dapatkan dari fasilitas atau sarana prasarana yang kita gunakan dalam pembelajaran, tetapi juga
terkait dengan bagaimana kita mencari atau menggunakan pendekatan metode-metode dalam kita mengajar. Nah, itu juga salah satu salah satu alat atau salah satu media di mana anak didik kita menjadi lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan semua potensi, bakat, dan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian stimulus respon lawan teori kontrol, yaitu pandangan tentang dunia. Jadi di sini saya memberikan beberapa ilustrasi ya untuk pembelajaran di era dulu sama pembelajaran di era sekarang. Bentar. Mau pembelajaran dengan sekarang. Yang pertama adalah realitas. Kebutuhan kita itu dulu sama, tetapi sekarang itu realitasnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi di masa sekarang ini setiap orang memilih gambaran yang berbeda. Kemudian dulu kita mencoba mengubah orang itu agar berpandangan sama dengan kita, tetapi sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Jadi yang selanjutnya bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Maka di masa sekarang ini bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi di masa sekarang ini bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir kita itu menang atau kalah. Kalau sekarang model berpikir kita itu menang dan menang. Itu pandangan tentang dunia pendidikan di masa sekarang maupun di masa yang dulu. Kemudian konsep disiplin positif dan motivasi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Kosten, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian tahapan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, bahwa di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi untuk yang motivasi kedua ini masih mengharapkan suatu imbalan atau reward atau hadiah, ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting
dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kemudian tujuan disiplin positif. Nah, tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, Bapak Ibu, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, kemudian ini ada sebuah bahan renungan untuk kita semuanya, bahwa sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Kemudian apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan kita? Dan kemudian mendapat surat peringatan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau kita ingin mendapat pujian dari atasan kita dan mendapat penghargaan sebagai guru yang berprestasi? Mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sebagai teladan bagi murid-murid kita, karena kita percaya bahwa tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita, yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan membagi tentang praktek baik, aksi nyata tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah kita, terutama di kelas saya. Saya mengambil judul atau tema yaitu menumbuhkan minat literasi baca tulis bahasa Jawa pada siswa kelas 3 di SD Negeri Beresan. Ini adalah contoh aksi nyata tentang budaya positif yang sudah saya lakukan secara daring di sekolah ini. Nah, latar belakang dari aksi nyata saya tentang literasi baca tulis bahasa Jawa tadi, minat baca tulis bahasa Jawa tadi, yang pertama adalah rendahnya minat literasi baca tulis, terutama tentang bahasa Jawa di kalangan pemakainya. Kemudian latar belakang yang kedua adalah semakin kaburnya kebudayaan lokal. Jadi kita sebagai pemilik kebudayaan, tapi kadang-kadang kita malah justru tidak tahu dan tidak mengenal tentang kebudayaan kita. Kemudian yang ketiga adalah tingkat disiplin dan tanggung jawab anak-anak yang semakin hilang, gitu kan? Jadi ini yang menjadi latar belakang dari aksi nyata saya tentang menumbuhkan minat budaya positif, menumbuhkan minat literasi baca tulis bahasa Jawa di kelas 3 SD Negeri Beresan. Kemudian tujuan yang ingin saya capai dari aksi nyata tersebut adalah satu, meningkatnya minat literasi baca tulis bahasa Jawa. Yang kedua, melestarikan budaya lokal.
Dan yang ketiga adalah menumbuhkan nilai sopan santun, budaya disiplin, dan tanggung jawab pada anak didik kita. Kemudian di sini saya akan bercerita tentang teknis dari pelaksanaan secara daring yang saya lakukan atas nyata tersebut. Yang pertama, guru memberikan tugas literasi baca tulis bahasa Jawa kepada siswa melalui platform WA, Zoom, kemudian Google Form ya. Nah, setelah itu guru membagikan kartu kontrol literasi kepada siswa untuk mencatat kegiatan literasi baca tulis bahasa Jawa yang dikerjakan setiap hari. Kemudian langkah yang ketiga adalah siswa melaporkan kegiatannya berupa video saat melakukan kegiatan literasi baca tulis bahasa Jawa melalui WA Group, melalui Google Form maupun foto kartu kontrol yang sudah diisi. Kemudian langkah keempat adalah guru memberikan umpan balik berupa yang dikirimkan siswa dengan voice note atau chat di WA Jabri ke setiap siswa. Kebetulan siswa kami di kelas 3B ada 28 siswa. Kemudian dari pelafalannya sudah benar atau belum, sudah tepat atau belum. Kemudian bagaimana penggunaan tanda baca saat mereka membaca bacaan tersebut. Dan ternyata semakin hari semakin lebih tepat. Dan itu tentunya didukung oleh minat membaca dari anak didik kita. Kemudian kegiatan keenam adalah kegiatan finalnya siswa membuat sebuah karya, yaitu geguritan. Jadi tulisnya di sini siswa menciptakan sebuah karya yaitu geguritan yang bertema tentang Hari Sumpah Pemuda. Dan alhamdulillah sudah terkumpul beberapa siswa tentang hasil karya mereka yang bertema sebuah geguritan yang bertema tentang Sumpah Pemuda ini. Dan insya Allah nanti dari hasil karya mereka nanti akan dibukukan menjadi sebuah karya. Kemudian langkah yang ketujuh adalah siswa mengumpulkan video membaca geguritan dan kartu kontrol yang sudah diisi. Jadi kemarin ada beberapa contoh tentang kiriman video-video saat mereka membaca geguritan, kemudian juga kartu kontrol yang sudah diisi dari hari pertama sampai di hari yang terakhir. Kebetulan ini saya mengambil durasi waktu dalam 1 minggu. Dan insya Allah nanti akan diteruskan setiap hari sebagai literasi dalam 1 minggu. Insya Allah nanti akan 3 kali. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini adalah contoh anak-anak yang sedang mengirimkan tugasnya, yaitu membaca literasi bahasa Jawa. Kemudian di sini adalah kartu kontrol. Jadi setiap hari mereka melaporkan melalui Jabri. Kemudian di sini adalah contoh kartu kontrol yang diisi oleh mereka ketika mereka sudah selesai membaca. Yang ditulis adalah hari, kemudian kegiatan literasinya apa, mereka membaca apa, kemudian dari sumber mana, gitu. Ini mereka menuliskan di sini. Kemudian informasi yang didapat dari mereka membaca itu apa, mereka menuliskan di sini. Kemudian ini adalah paraf dari orang tua siswanya. Kemudian ini ada beberapa contoh video tentang saat mereka membaca bacaan yang menggunakan bahasa Jawa. Ini mungkin bisa saya satu ya. Bacaan yang menggunakan bahasa Jawa. Dan mereka memilih bacaannya itu bebas. Jadi saya membebaskan karena keterbatasan dari dari literasi bahasa Jawa sendiri untuk materinya, sehingga saya membebaskan. Anak-anak ada yang memilih dari buku pelajaran, ada yang membaca dari majalah, koran, kemudian ada juga yang mereka download di internet, ditulis dulu, kemudian baru dibaca. Jadi luar biasa, semangat mereka juga luar biasa. Respon baik dari orang tua maupun dari siswanya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari video saat mereka melakukan literasi. Nah, saya juga
Saya juga meminta kerjasama juga dari orang tua saat mereka literasi, yaitu ketika mereka membaca sebuah percakapan yang menggunakan bahasa Jawa. Ada bentar, nah ini saya juga melibatkan orang tua, mereka berkolaborasi dengan orang tua pada saat membaca sebuah percakapan atau dialog yang menggunakan bahasa Jawa. Dan alhamdulillah ini di sini aja. Tapi ini jempol 100. Dari mana kalau misalkan? Sakit itu seperti ini. Bisa masuk. Ini adalah kolaborasi orang tua dengan putra-putranya di rumah ketika mereka melakukan literasi bahasa Jawa. Respon dari orang tua siswa itu sangat mendukung sekali ketika adanya literasi bahasa Jawa ini, karena dengan begitu mau nggak mau dari tugas yang diberikan oleh ibu gurunya, mereka harus belajar membaca bahasa Jawa. Sebenarnya untuk membaca di kelas 3B ini sudah lancar, alhamdulillah semua siswa sudah lancar, tetapi ketika mereka membaca bacaan yang menggunakan bahasa Jawa jadi tidak lancar. Kenapa? Satu, karena mereka tidak terbiasa membaca bacaan yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi masalahnya ini itu. Insya Allah nanti kalau sudah mereka terbiasa membaca dengan bacaan bahasa Jawa, mereka akan kulino dalam pelafalannya dengan tembung-tembung atau kata-kata yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kemudian nanti berlanjut ke makna dari sebuah kata yang ada dalam bacaan tersebut, sehingga mereka akan lebih lebih ekspresi atau mengekspresikan itu ketika mereka membaca. Nah, ini ada contoh juga untuk pembacaan kegulitannya. Nah, ini contoh saat mereka membaca kegulitan, tetapi sebenarnya saya memberikan contoh dengan ekspresi berdiri dan wiloso gitu. Nah, tapi ini siswa saya membacanya dengan duduk karena mungkin keterbatasan dari kertas, mereka belum ngeprint atau belum ditulis, sehingga ada yang membaca melalui laptop gitu ya langsung. Tetapi ini saya dengarkan itu untuk pelafalannya itu sudah bagus, kemudian untuk ekspresinya belum begitu, karena dari segi pemaknaan memang anak belum langsung bisa untuk memahami dari tembung-tembung atau kata-kata yang ada dalam kegulitan tersebut. Tapi kalau dari segi pelafalan dan tanda baca sudah alhamdulillah sudah sangat ada perubahan hari-hari pertama sampai di hari terakhir. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi tentang contoh dari aksi nyata budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas kita. Dan kita akan meneruskan materi kita, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut
menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Dalam membangun kesepakatan kelas, maka yang menjadi dasar pemilihan adalah komunikasi yang diarahkan pada kebutuhan murid dapat memahami tujuan pembuatan kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti yang kita pahami sekarang ini, ya. Karena kita sekarang di masa sekarang ini kita lebih familiar, lebih mengenal tentang adanya peraturan-peraturan atau tata tertib yang ada di kelas kita maupun yang di lingkup sekolah. Nah, pertanyaan sebagai renungan untuk memahami tentang keyakinan kelas. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Pertanyaan renungan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap kebutuhan akan pilihan? Kemudian yang kelima adalah kesenangan, yaitu kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukuman. Nah, apakah penghukuman itu? Bahwa seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi dengan pembuat orang merasa bersalah ini akan berakibat bahwa murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut.
Kemudian posisi komponen yang keempat adalah monitor atau sebagai pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, dari posisi kontrol tadi kita mempraktekannya dengan restitusi. Apakah restitusi itu? Bahwa restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip-prinsip penting dari 5 teori kontrol tadi. Nah, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku tentunya memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi secara internal. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini ada beberapa pertanyaan tematik, yaitu kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu di validasi tindakan yang salah. Kemudian di tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tematik, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah pembaharan dari segitiga restitusi tadi. Bahwa tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kita ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Ini adalah pertanyaan tematik untuk tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir secara rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaliknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan romantik untuk tahap yang kedua. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada saat menanyakan keyakinan itu adalah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yang langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anaknya dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama adalah apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga kita. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau apa impian mereka tentang kelas yang ideal? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi seorang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka jadi orang yang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Kemudian praktik tentang restitusi budaya positif. Di sini ada di modul 1.4.A.7 tentang demonstrasi kontekstual. Itu isinya tentang praktek restitusi. Boleh saya tanyakan sebentar gitu Bapak Ibu? Ini sebuah demonstrasi kontekstual yang isinya tentang yang di dalamnya nanti akan ada praktek restitusi.
Jadi pada saat ini saya memvalidasi tindakan dengan cara mengajak siswa untuk berkomunikasi, mengobrol, dan diskusi tentang apa yang sudah dia lakukan. Saya skip gitu, ya. Jadi ini hanya ngobrol dan diskusi tentang pelanggaran tentang keyakinan kelas. Nah, setelah itu guru berposisi sebagai pemantau. Jadi setelah berdasarkan sebuah diskusi dengan anak tersebut, apa yang terjadi dengan anak tersebut? Yang kita harapkan adalah anak tersebut tidak menjadi rendah diri, menjadi tidak pede, kejadian yang berlalu, tetapi mereka ternyata enjoy dengan apa yang sudah kita lakukan di tahap 2 tadi. Nah, mereka bisa bermain bersama temannya, walaupun dari segi seragamnya mereka berbeda dengan teman-teman. Nah, itu adalah skenario tentang contoh dari restitusi untuk meyakinkan atau untuk membuat kesepakatan dalam keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu tadi kembali tadi sedikit pemutaran video contoh tentang praktek uji, dan di situ saya melakukan 2 kasus. Kasus yang pertama sederhana sekali, hanya ketika masuk sekolah ada anak yang tidak menggunakan seragam, kemudian datangnya terlambat. Jadi kasus pertama dia datang terlambat, kasus yang kedua dia tidak menggunakan seragam. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya setelah menerapkan konsep dari budaya positif tersebut, baik tadi literasi maupun praktek yang sudah saya lakukan, baik restitusi dan sebagainya, ada pengalaman yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep budaya positif ini. Yang pertama adalah saya lebih solutif dalam menangani kasus pelanggaran dalam peraturan. Kemudian yang kedua, anak merasa dipercaya karena diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, bisa memahami perilaku orang lain. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan universal penting untuk menumbuhkan motivasi secara inklusif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi berbagi praktek saya tentang budaya positif di sekolah. Nanti jika saya sangat membutuhkan atau sangat mengharapkan kolaborasi kita, kerjasama kita untuk mencari sesuatu yang lebih baik dan lebih baik dalam diri kita. Terutama saya pribadi masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali belajar, dan saya mengharapkan sharing dari masing-masing dari kita untuk mendapatkan sebuah penguatan ke depannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika dalam saya menyampaikan praktek baik ini banyak sekali kurang dan gelap, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah, jika banyak kekurangan itu datangnya dari saya, dan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin mengajak sebelum saya kembalikan ke Bida, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sedikit seperti menurut kita itu kalau waktu pelajaran sebelum dimulai itu mungkin Bapak Ibu sudah biasa seperti itu ya, tapi kita lakukan
lakukan ya. Seperti murid-murid kita nih, semangat kan. Nyanyi sederhana sekali. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi sekali lagi. Mungkin dengan berdiri. Mungkin berdiri. Baik Bu. Ya, kita lagi ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Kalau kemarin saya mendapat ini baru dari Pak Towi, tidak mungkin sudah sampai usang ya. Mana semangat Bu? Ini semangat Bu. Itu yang biasanya ya. Ini nggak biasa. Jadi, Andi semangat Bu. Tahu ya? Oke. Kita mulai dari yang bahasa Indonesia dulu. Silakan begini lagi. Kalau kita semangat, kita lepas dulu ya. Ada di itu yang koreksi dan sebagainya. Mana semangat Bu? Ini semangat Bu. Ini semangat Bu. Ya. Berarti semangat sekali. Sekali lagi. Mana semangat Bu? Ini semangat Bu. Endi semangat Bu. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Waktu dan tempat selanjutnya saya kembalikan ke Bu Indah.
Inggih Bu, wonten paring dawuh menapa? Kowe soano Simbah. Simbah yen kersa diaturi tindak piknik menyang Kaliurang bareng awake dhewe. Inggih Bu, menawi mekaten sakmenika ugi kula sowan Simbah pareng rumiyin Bu. Iya kono, olehmu matur sing becik lan sareh. Niken banjur budal tumuju daleme simbahe. Ora let suwe dheweke wis tekan daleme simbahe. Kula nuwun, kula sowan Mbah. Oh, kowe nduk, putuku cah ayu. Ana apa? Inggih Mbah, kula dipun dawuhi Ibu. Didhawuhi apa? Kok sajak wigati? Mara enggal matura. Simbah dipun aturi tindak piknik dhateng Kaliurang sesarengan sakmenika menawi kersa. Waduh, nduk. Simbah wis kebacut meme gabah. Liya dina wae ya. Sak temenane Simbah seneng banget piknik bareng anak putu. Oh nggih Mbah, mboten menapa. Menawi mekaten kula nyuwun pamit rumiyin Bu Mbah. Ya wis to, nduk, sing ati-ati, ora perlu kesusu. Inggih Mbah. Sakwise mulih sekolah, rampung garap PR banjur padha ngaso turu awan. Wis dadi pakulinane Niken lan Bowo saben dina kudu turu awan ora ketang mung sedhela. Udakara jam 2:30 sore padha tangi banjur wisuh nunggu mangsane salat ngasar. Sawise salat ngasar, Bowo karo kancane bal-balan ing lapangan. Niken lan kancane dolanan pasaran ning latar sing jembar. Wektu sore ngene iki, bocah loro iku dikeparengake dolanan utawa nonton TV menawa ora ana kegiatan liyane. Assalamualaikum Verna, nama saya Gita, nomor absen 27, kelas 3B. Saya akan membaca bahasa Jawa. Pahlawanku. Wutaing ludiramu nyiram Ibu Pertiwi. Nadyan sang ibu kudu muwun sedih. Karajang-rajang manahik karujit-rujit rasa pangrasane. Pahlawanku, mugya Gusti paring nugraha semono gedene bektimu. Jiwa raga padha donya tanpa sisa. Amung siji pangajapmu, merdeka!